Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, Udah cak resmi nih. nggak Ya, resmi, waalaikumsalam. hanya ingin menghormati aja Bu. Oke, Kayak gitu. oke, oke, oke. Tapi suaranya jelas Bu ya di sana Bu ya? Kedengeran. Siap, siap. Sebentar Bu, ngabisin lagu dulu. Ini udah siap semua Bu? Udah siap untuk dimulai Udah atau siap, bagaimana? udah siap lahir batin. Udah siap lahir batin, Udah mantap. siap mulai. Berarti tinggal dimulai aja ya. Ah, ah. Ini tinggal menunggu teman-teman yang ingin masuk. Sampai Untuk teman jam sampai jam berapa nanti kita ini? nanti sampai 1 jam. sekitar 1 jam lah, 1 jam. Iya. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat malam dan selamat datang di Mbak Ana Podcast. Sudah hadir
guest star-nya untuk episode kedua kali ini. Beliau dulu guru saya waktu SD. Iya, Bu. Masih ingat saya nggak, Bu? Iya, masih, Bentar, Bu. masih. Kalau diingetin gitu serasa tua ini. Iya, waktu nggak kerasa berlalu, cepat berlalu gitu ya. Kurang lebih 10 tahun, Bu ya? 10 tahun. 10 tahun. Masya Iya, benar Allah. 10 Dari tahun ya. sampai sekarang. Ya, angkatan 2010 ya? Angkatan 2010. Benar. Angkatan 2010, iya. Berarti benar 10 tahun. Waduh. Tapi masih ingat teman-teman saya nggak, Bu? Yang angkatan tahun 2010? Nah, itu yang angkatannya siapa? Soalnya ini ya, nggak, kalau ditanya angkatan itu agak-agak lupa anak-anak itu. Berarti angkatannya siapa aja ya, Amru itu ya? Ini aku Dulu. manggilnya apa? Anas, Azra. Asra. Asra, oke Asra. Oke, siapa aja ya dulu ya, Asra ya? Dulu itu ada Aji. Kenal Aji nggak? Aji, 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 Aji. Kalau Agi Aha. kenal nggak, Bu? Agi, ini panggilan-panggilan gitu ya, agak-agak Panggilan, agak. panggilan semua. Ya udah gini deh. Agi. Dulu ya 10 temanku ya. Mungkin ada yang bingung. 10 temanku 5 cewek 5 cowok biar adil gitu. Ah. Untuk yang cowok dulu ya. Yang cowok temanku. Bentar, aku pilih yang paling familiar lah. Kalau sama Wenang Igar, kenal nggak, Bu? Igar. Anak basket. Wenang, Wenang Iya, ya? iya, Wenang. Oh iya, tahu. Wenang Igar ya. Wenang Wigarbati gitu kalau nggak salah. Ah iya. Ah, iya. Ya emang anak dulu paling eksis ya di SD. Iya. Iya. Iya itu, terus Terus yang kedua ada Faisal Ramadan. Rama, kenal nggak? Masih kenal nggak? Faisal Rahman, Rama. Iya kayaknya Rama. Iya, Rama. Rama Dulu, panggilannya kan ya? iya, Ah, atlet badminton dulu. oh, Habis itu, siapa lagi? Dimas Setautomo. oh iya, kalau itu Dimas ngeksis Setautomo. soalnya ya. Saya sebutin yang familiar di guru. Nah ini, Bu, ada yang baru join, namanya Agi. Agi, kenal nggak, Bu, Agi? Febiagi. Oh, kalau Febiagi tahu, panggilannya kan Agi itu. Febiagi tahu. Ya, Feby Agi itu alumni Ah ya. angkatan saya 2010. Oke, Ya, iya. Wah, ini bener-bener reuni rasanya ini. ya ini sekalian mancing biar bisa Mancing ya. silaturahmi. Karena bingung kan di rumah mau ngapain aja gitu. Lanjut, Bu. Yang terakhir, yang kelima nih, cowok nih. Vio sama Rafif. Vio, Kenal nggak? oke, ya tahu. Tahu. Itu Nah, lumayan tahu kabarnya itu lewat apa ya? FB kalau nggak salah. Kalau nggak FB ya IG dia kayaknya. kesibukannya sekarang dia di wedding organizer gitu. Kayak Iya, gitu. kayak entertain pokoknya ya dia ya. Entertain, benar. Iya. Kalau yang terakhir, Bu, Novel Fahri untuk cowoknya. Pasti tahu lah. Novel Fahri. Novel Fahri. Agak Novel lupa Fahri. ingat ya, Bu. Agak-agak lupa. Soalnya Agak lupa. namanya sama anak-anak yang tahun selanjutnya itu ada. Iya, Jadi ada ya, familiar. bingung iya, familiar. Kalau untuk yang cewek, Bu, ya, yang cewek. Kita relax dulu aja dulu. Yang cewek, Ella Ayu, Bella. Oke, ya tahu. Sheila Ayu. Sheila. Oh, Sheila. Oh, golongannya itu ya, wis langsung ingat. Sudah langsung ingat aku. Tahu kan? Sheila. Oke, ya. Sheila itu pasti gandengannya satunya ceweknya sama lagi. Sheila gandengannya dulu tuh, aduh siapa lupa namanya. Yang Siapa? agak hitam itu ya anaknya ya. Iya itu, aku lupa namanya. Ula, iya. Oh, iya wes ingat langsung nyambung aku. Itu pasangannya gitu ya, temen ceweknya itu. Terus Iya. sama siapa lagi ya? Virial, kenal nggak, Bu? Masih ingat nggak? Serial, Masih ingat? oke, masih ingat. Soalnya kan Nah itu, itu pamannya itu kan kerja, jadi karyawan di ya Mudipat juga. karyawan di Mudipat juga. Ya, oke. Apa, Oh, iya wes. kurang dua ya? Siapa lagi ya? Oh, ini, Bu. Diandra Marsha. Diandra, iya. Tadi itu sempet Diandra. ini, oh ini kayaknya golongannya Diandra, iya Diandra.
Diandra tahu, tahu. Itu Diandra malah tahu lah. ngeksis sekali. Heeh. Ngeksis sekali ya, mantap lah. Oh, iya banget. Secara backgroundnya. Iya, ya alhamdulillah ternyata alumni GIPAT itu ternyata apa ya, teman-teman itu juga punya apa ya, sesuatu popularitas yang sangat bagus lah ya di luar Mm-mm, sana. mm-mm, mm-mm. Baik dari waktu Iya, SD seperti apa dan sekarangnya menjadi seperti apa kayak gitu. iya. Ha-ha. Lumayan banyak ya alumni-alumni Mudipat yang Boyka lihat itu di beberapa medsos itu lumayan apa ya? Ya kayak kamu, terus Tavio itu sering lihat, terus kalau Diandra itu karena memang dia ngeksis ya. Jadi beberapa tahu lah. Terus kemarin itu Bu Ika juga lihat Wendang itu mulai ngikutin ini story-story jadi ya. Oh ini akhirnya Nah, dikepoin IG-nya, itu kan dikepoin akhirnya IG-nya. merasa apa ya, ikatan untuk silaturahmi atau ingin berkomunikasi dengan guru-guru pada waktu SD itu kan Iya. muncul Heeh. tahun-tahun itu kalau nggak salah terakhir di angkatan saya itu udah 2 kali Bu untuk mengadakan reuni angkatan Oh iya. di ya tempatnya di Millennium Building di Oh TMB. iya dah. Oh, Bu Ika ini jarang ikut kalau kalau reuni gitu jarang apa ya kalau doa bersama atau apa gitu memang Nah, karena semacam acaranya malam ya. enggak Bu, enggak malam. Jadi acaranya itu dibuat dari siang sampai sore gitu. Oh iya, berarti pas aku nggak ikut Jadi itu. Jarang aku ikut itu malah. saya sama teman-teman yang mencetuskan. Jadi pertama kali untuk ngebuat itu apa ya? Pertama itu timbul dari rasa keinginan teman-teman kayak gitu kan untuk mengadakan Mm-mm. lagi kumpul lagi gitu. Jadi saya dapat konfirmasi dari teman-teman akhirnya ya udahlah daripada nanti nggak ada yang apa ya, tidak ada yang mengawali untuk membuat suatu acara itu Ah, ntar nggak jadi-jadi kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah 2 kali saya bersama teman-teman mengadakan reuni serta doa bersama. Jadi doa bersamanya itu nggak hanya sekedar doa Bu. Jadi saya apa ya, mengaplikasikan pada waktu SD ya kan. Jadi ketika doa mm-mm. bersama itu ada sesi motivasi dari para motivator atau dari para yang emang berwenang untuk apa ya, menyediakan semangat untuk para teman-teman kayak gitu. Jadi Iya, iya, iya. itu tahun 2013 sama 2016 kalau nggak salah. Jadi Hmm, SMP mau ke SMA, SMA ini mau ke kuliah kayak gitu. oke, ya memang harus ada yang pencetusnya itu. Kalau misalkan nggak ada gitu, ya akan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada satu yang mencetusnya atau yang mengawali itu sudah. Iya Dan itu kan. dirimu itu memang memang kan ini memang Tapi apa saya ya? teringat, Teringat apa? nggak. Tapi saya teringat itu kata-katanya Pak Solihin kalau nggak salah ya. Ya. The Millennium Building TMB Mm-mm. kan. Itu ketika pembangunan TMB itu kalau nggak salah saya itu kelas 5 atau kelas 6 itu. Kelas 5 Jadi atau kan kelas 6? ya kelas 5 atau kelas 6 itu dibangun. Iya, bener. Ketika peletakan batu pertama oleh Pak Din Samsudin ya kalau nggak salah itu. Iya, Nah itu Pak Solihin pernah mengatakan bahwa gedung ini tuh nggak hanya milik apa ya, warga yang ada di Medipa, tapi untuk para alumni yang ketika ingin mengadakan suatu acara angkatan atau apapun itu gitu kan, itu bisa iya, dipakai gitu untuk sarananya seperti. Jadi saya lebih memanfaatkan aja sih, sama biar teman-teman itu ingat gitu kan, oh dulu tuh sekolahku di sini bener. gitu kan. Jadi Benar. Dan begitu balik lihat perubahan sudah banyak gitu. Kok dulu aku nggak kayak gini ya? Pasti gitu kalau alumni datang gitu. bahkan tempat ruangannya tuh kayak, "Loh, dulu kok kepala sekolah ruangannya nggak di sini ya, sekarang di mana kepala sekolahnya Iya, gitu kan, kan sudah juga gitu." heeh. Ya, anak-anak banyak-banyak yang datang tuh kemarin terakhir itu angkatan berapa ya? Kalau ditanya angkatan itu sudah lupa. Kalau ada si ini kayak tadi itu Boyka mungkin diingetin, oh golongannya ini, oh iya baru ingat. Kalau dia angkatan gitu sudah angkatan tahun ini siapa aja tuh sudah udah Karena blank. banget itu kadang namanya sama Bu ya, buat Iya, bingung gitu. jadi kalau misalkan kayak ini, kayak kamu Asra itu kan jarang gitu, namanya kali itu jarang. Tadi Naufal Fakri itu udah bingung Bu Ika, soalnya ada banyak nama Naufal Fakri, Naufal itu ada banyak. Jadi ini yang mana gitu. Tapi cuman kalau misalkan
ketemu anaknya terus lihat gitu, ya itu mungkin langsung inget lah, pasti inget. Kalau wajah itu pasti familiar lah, guru-guru pasti familiar. Tapi ya itu tadi Bu ya, apa namanya ketika kembali ke SD itu rasa apa ya, kayak flashback gitu ya, tiba-tiba flashback. Dulu tuh kayak tangganya tuh tinggi gitu kan. Tiba-tiba ke sana kok Mm-mm. tiba-tiba kita yang tinggi gitu, tangganya yang rendah. Ya, Dulu kan itu, karena memang tuh itu kan hal-hal tumbuhnya sepele, karena ke atas. emang Ya. itu hal-hal sepele yang membuat lelucon lah sama angkatan gitu kan. Kok megangnya kok Mm-mm. kita yang lebih tinggi ya, nggak kayak dulu gitu. Ya emang kan Dulu ya. kayak gitu. Iya, Tapi jadi sekarang mau ada gedung baru Bu ya? Depan, Bu ya? mau ada gedung baru, The Ahmad Dahlan Plaza. Jadi depan itu di parkir mobil dulunya itu yang depannya ya, depan seberangnya Mm-mm. gedung lama itu akan dibangun The Ahmad Dahlan Plaza. Nah, itu nantinya akan digunakan untuk gedung kelas ini. Karena kan kelas 1 sama kelas 2 itu kan sekarang masih bergantian. Jadi Oh iya, nanti iya. ke depannya kelas 2 sama kelas 1 tuh dipisah kelasnya supaya bisa barengan gitu. Oh, mantap, mantap. Tapi Ya. kalau saya mendengar pertama kali Plaza itu, saya kira ada mallnya di situ. Ya kan? Iya, Tapi iya. konsepnya Dan menarik sih, Bu ya. jadi mungkin Adopsi dari itu ya. nantinya Kemarinnya Basin di Singapura, pohonnya. iya, iya bisa. Jadi memang kita memang ingin memberikan apa ya, kesan itu bahwa ketika masuk ke Mudipat itu banyak hal yang bisa didapatkan, bukan hanya sekedar apa pendidikan atau apa, tapi banyak hal. Mungkin dari kata plaza itu kan seolah-olah kita bisa apa ya, belanja apapun di sana kan gitu. Kita bisa dapat apapun di sana gitu. Intinya seperti itu. Mantap sekali lah untuk guru-guru, staf karyawan yang ada di Mudipat sampai adik-adik kita ya yang sekarang lagi semangat untuk menempuh pendidikan di masa pandemi ini. Nah, kayak gitu. Benar sekali, ya. Gimana nih Bu? Kita Masa mau kita ini, langsung aduh. iya, Oke, masa-masa apa langsung aja? kita masuk aja ke topiknya gitu ya. Iya. Topiknya kita yang diangkat adalah semangat meraih mimpi di tengah situasi pandemi. Sebenarnya saya mencetuskan tema ini tuh apa ya, Bu ya? Kayak langsung langsung itu ya, langsung refleks gitu di kepala gitu. Karena ketika saya langsung mengundang Bu Ika untuk jadi guest speaker di sini itu kayaknya Bu Ika yang cocok dia untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang sudah Gitu ya. bergabung. Iya. Ini Jadi gimana Bu? yang gabung ini ada banyak alumni ya ini ya? Ada beberapa alumni ya yang gabung ini ya? Ada dari alumni, mungkin ada dari orang tua wali murid Ada. juga gabung, iya. Oh iya. Ya memang tadi dari mulai beberapa hari yang lalu itu memang Bu Ika gembar-gembor itu di grup. Jadi apa ya? Dipromosikan di mana-mana ya. Semoga bisa bergabung semua ini di sini. Tapi mantap Ya, sih Bu, oke. penyebaran. Nggak nyangka saya seperti itu. Iya, ya memang harus gitu. Kalau misalkan kita ingin apa ya, ingin mengenalkan sesuatu, kalau mau berbagi sesuatu, jangan nanggung-nanggung. Jadi ya kalau misalkan ada orang yang berpikir A, B, C, D, E ya pasti banyak orang yang berpikir gitu. Tapi balik lagi pada niat kita. Niat kita ingin berbagi ya sudah, maksimalkan aja mau di mana di mana di mana di mana di itu. Kalau perlu japri semuanya. Kalau nggak salah ini ada teman kita Bu, namanya Varianto Yoga. Kalau nggak Oh salah iya, iya ya. bisa, Iya nggak ya. bisa Itu lihat kayaknya alumni ya. alumni angkatan saya Alumni kalau juga nggak ya? salah. Iya, alumni ya. Oh iya. Oke. Ya, aslinya itu awalnya tuh kalau ketika kamu undang untuk jadi guest speaker tuh aduh. Ya gini. eh Apa ya? Ini adalah salah satu kebahagiaan guru itu seperti ini ketika muridnya kembali membawa kabar bahwa wah, I'm sukses, saya sukses, saya sekarang seperti ini loh Bu, saya sudah gini loh, sudah gini. Itu rasanya wah gitu kan, wah ini muridku yang dulu ini gini gini tuh, aduh bahagianya itu nggak terbayar, nggak tergantikan dengan materi apapun. Apalagi diingat, Bu Ika masih ingat saya. Gitu tuh rasanya, kayak disiram air es segalon kayaknya. Jadinya nyes Mah, gitu. tapi Iya. saya nggak dendam loh. Kenapa?
Tapi saya yang nggak nyiram air galonnya tuh, yang katanya Bu Ida Oh iya seperti Kak Jiram, ya tersiram sendiri. Nah langsung mantap, mantap. ada ininya juga, ada takutnya juga. Ini jangan-jangan nanti apa ya yang tahun-tahun dulu waktu tahun-tahunnya Bu Ika dulu tahun 2010 ketika ngajar kalian itu ada sesuatu yang dikenang nggak ya? Jangan-jangan jeleknya, jangan-jangan itunya gitu. Nanti Tapi enggak jangan-jangan sih Bu, dibahas. enggak lah itu biarkan menjadi cerita tersendiri buat teman-teman Iya. gitu kan. Tapi menarik sekali sih Bu untuk bicara tentang situasi sekarang ini ya, genting-gentingnya Iya. gitu. Bahkan ketika saya melihat itu antara ketidakpastian di dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Bahkan ketika sekolah di rumah, terus peran guru digantikan dengan orang tua gitu kan. Itu kalau saya sendiri berpendapat itu kurang maksimal gitu. Bahkan saya melihat sendiri di masyarakat itu ketika ada tugas dari sekolah itu yang mengerjakan bukan gurunya, bukan siswanya gitu, tetapi orang Iya. tuanya. Iya, iya memang gini ya. Jadi ini langsung nyambung dengan tema kita malam ini ya, semangat meraih mimpi Ya, di tengah situasi pandemi ya. pandemi, Jadi pandemi ya, pandemi. Ini pandemi, guru bahasa pandemi, Indonesia, banyak ini sendiri guru bahasa istilah. Indonesianya siapa ini? Sebenarnya pandemi, Pandemi ya, oke lah. Nah, memang tantangannya tersendiri, bukan hanya tantangan buat kita guru, tapi tantangan juga buat orang tua karena mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi kembali lagi harus kerjasama antara orang tua dan guru. Karena kalau dalam situasi yang seperti ini, anak-anak di rumah, kemudian kita pembelajarannya juga hanya via online ya. Yang notabene kalau misalkan Bu Ika sendiri sekarang kebetulan ngajar di kelas bawah, jadi kelas 1 atau kelas 2 gitu. Yang itu notabene anak-anak itu apa ya, daya konsentrasinya itu kan antara 10 sampai 15 menit lah, nggak lebih dari itu. Itu kalau kita langsung face to face ya, langsung ketemu. Nah, sedangkan kita sekarang online, anak-anak di rumah, itu dengan posisi mereka harus menghadap laptop, ya kan? Dan kemudian mereka ada di zona nyaman. Zona nyaman itu di rumah. Yang di situ mereka bisa berekspresi apapun. Jadi kalau misalkan ngantuk ya bisa tidur, kalau lapar ya bisa langsung ambil makan, kalau misalkan butuh bantuan tinggal panggil mama, kakak atau siapapun. Nah, itu pasti butuh tantangan yang luar biasa. Jadi kreativitas seorang guru dibutuhkan sekali untuk bisa apa ya menarik minat siswanya untuk bisa belajar. Nah, gitu. Jadi selain kalau Bu Ika sendiri sih dari mulai apa yang Bu Ika pakai itu selalu Bu Ika pikirkan karena seperti yang Bu Ika dulu pernah ngomong ya. Jadi kalau ngajar itu anak-anak tuh kan pasti lihat Bu Ika. Nggak mungkin lah Bu Ika pakai baju, apa jilbabnya merah, bajunya kuning, kemudian roknya hijau gitu kan, kayak lampu merah gitu kan. Jadi ya iya. anak-anak pasti jadi anak-anak pasti gini, kok gitu gurunya kan jadi nggak asik mau lihat ya kan. Nah sampai hal seperti sekecil itu Bu Ika pikirkan. Jadi anak-anak meskipun hanya lewat lewat laptop atau lewat media apa komputer atau apapun itu paling tidak mereka harus senang dulu lihat. Oke, oh gurunya gini, oh gurunya nggak kayak orang bangun tidur misalkan ya kan. Oh gurunya udah siap. Iya, Kemudian gurunya harus materinya menarik. harus harus fresh ya. Bukan cantik atau tidak ya. Itu cantik itu sih Iya, ini ya relatif, cantik ganteng itu relatif ya. Cuman paling tidak itu atraktif gitu loh. Dilihat itu anak tuh oh ya senang, oh ya aku mau merhatikan sama ustazah gitu bisa misalkan. bikin tertarik gitu ya sama anak-anak tuh. Heeh. Nah, kemudian difikirkan juga medianya. Kita harus pikir media ya. Jadi medianya juga harus disesuaikan dengan kelasnya. Nggak mungkin kalau misalkan antara media kelas 1 dengan kelas atas itu pasti beda. Ya, kalau Bu Ika misalkan selama ini kalau di kelas 1 seperti yang Asra tahu, Bu Ika pakai media boneka. Nah, itu kalau misalkan boneka itu Bu Ika pakai di kelas 5, otomatis nggak apa nggak nyambung karena anak kelas 5 itu sudah merasa seperti kalian dulu. Anak kelas 5 itu sudah merasa aku sudah besar, jangan ngajar aku seperti anak kecil, ya kan? Ya Iya apa seperti itu. enggak? Emosinya beda, emosinya Iya, beda. udah beda. Udah beda. Tapi ini Jadi, cara metode pengajarannya baru dari Bu Ika? Atau kenapa? emang cara pengajaran dari Bu Ika yang baru atau emang ini strategi Bu Ika dalam melakukan pembelajaran kepada siswa-siswa gitu? Jadi setiap ini ya, setiap kelas yang Bu Ika ajar itu pasti beda. Kalau misalkan di kelas 5
ada cara tersendiri. Nah, kebetulan sekarang tahun ini dipercaya di kelas 1, kelas bawah, yang notabene mereka itu barusan pindah dari adaptasi dari TK ke SD, dan mereka itu harus sekolah di rumah, otomatis putar otak dong. Jadi harus medianya kalau misalkan PowerPoint ya, mungkin sejak dulu Bu Ika sudah pakai lah itu Pak PowerPoint. Kemudian apa ya, gambar-gambar atau apa sudah. Cuman lah ini ada dengan kondisi yang seperti ini. Nah, Bu Ika punya apa cara tersendiri, yaitu menggunakan boneka itu tadi. Jadi untuk menarik minatnya si anak ya, tertarik untuk untuk mau belajar gitu. Tapi bonekanya cuman untuk apa ya? Ketika mereka sudah mulai bosan gitu tuh mulai Bagian dimainkan. dari suasana di kelas seperti itu. Iya, Bu. Iya, iya, Tapi menarik gitu. sekali sih Bu Ika mengajar dengan boneka atau tanpa boneka. Selalu ketika Bu Ika menyampaikan di depan kelas itu membuat siswa-siswi itu merasa tertarik gitu kan sama penyampaian Bu Ika kayak gitu. Saya itu pernah melihat Iya. videonya Bu Ika yang waktu di Facebook ketika Hmm. kalau nggak salah itu kelas 5 atau kelas 6 deh, ketika Bu Ika menyampaikan itu pakai baju Yang kelas 5. oranye yang waktu itu Kelas pakai 5. baju Kelas oh 5. itu ya. Kelas 5. Kelas 5. Yang cerita ayah dan ibu kalau nggak salah. Ayah dan Papu. Ya, Iya, itu kelas 5. itu kelas 5. Kelas 5. Oh, Kelas tapi 5. menarik Jadi sekali sih dari ceritanya sama mengalir gitu sampai anak-anak itu merasa terbawa dengan yang dibicarakan atau yang disampaikan dengan Bu Ika seperti itu. iya. Jadi kalau dongeng ya, kalau dongeng itu sebenarnya bisa untuk semua kelas ya. Bisa untuk semua kelas, tapi kita harus dilihat dulu materinya, antara dongengnya antara kelas 1 dengan kelas 5, kelas atas sama kelas bawah pasti beda. Nah, di situ kita bisa menyisipkan. Jadi banyak hal yang bisa kita sisipkan, banyak hal yang bisa kita apa yang mau disampaikan. Misalkan kalau anak-anak kelas atas tuh biasanya mereka lebih cenderung kepada emosi. Emosi, kemudian pencarian jati diri kalau sudah kelas 5. Nah, itu di situ Bu Ika sisipkan, makanya bagaimana cara apa sih ruginya kalau kita selalu emosi, kemudian apa sih ruginya kalau kita selalu egois, seperti yang sebelumnya ada video tentang 5 jari itu. Nah, itu mengajarkan tentang kerjasama. Di situ awalnya karena Bu Ika lihat karena anak-anak itu sangat apa ya, nggak, egonya sangat tinggi. Di kelas 5 itu egonya sangat tinggi, jarang apa, kemudian bekerja sama itu juga susah, akhirnya carilah seperti itu. Nah, kalau 5 jari itu kemudian Bu Ika ceritakan di anak kelas 1 itu agak susah untuk ditangkap, jadi gitu loh. Tapi Oh, sama sama jadi Bu Ika dongeng. sudah paham ya, sudah paham peta untuk bagaimana sih untuk menempatkan porsinya gitu. Oh, ini di kelas 5. Iya. Tapi nggak awalnya salah sih. awalnya agak, Kalau nggak salah, kenapa? tapi nggak salah, Wika itu pernah mendapatkan sebuah prestasi ya, baik itu di ajang nasional, ya pernah kan waktu itu Iya. di Bali sampai aku ya ada rasa kagum ya, Wika, oh prestasinya gitu kan dengan cara pengajarannya kayak gitu. Iya. Ini Iya. nggak nggak banyak sih Bu guru yang tahu tentang gimana sih porsi anak-anak untuk mendapatkan belajarnya itu ketika mudah dipahami seperti itu. Iya. Jadi Tapi anu Nas, pendapat Bika gimana untuk melihat seperti ini? Ketika pandemi ini, apakah anak-anak itu bisa nggak sih untuk menyelesaikan pendidikannya dengan mudah gitu? Mengingat situasi ya seperti inilah Bu. bisa, bisa. Jadi kalau kamu ingin menanamkan sesuatu kepada orang lain ya, kalau kamu ingin menanamkan sesuatu pada orang lain, yang pertama kamu harus lakukan adalah kamu harus percaya dulu bahwa kamu bisa. Ya, Bu Ika selalu mengajarkan pada anak-anak bahwa apapun itu tergantung pada kita sendiri, karena kita berhasil atau tidak dalam ini, langsung ya nyambung ke impian ya, berhasil atau tidak kita meraih impian itu tergantung sama kita sendiri. Berhasil atau tidaknya apa yang kita lakukan itu tergantung bukan karena orang lain, tapi kita sendiri. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita harus yakin dulu bahwa kita bisa, bahwa kita mampu gitu loh ya. Allah itu maha besar gitu loh. Allah itu sudah menyiapkan segalanya. Manusia itu sudah makhluk paling sempurna ya. Di samping bahwa setiap orang itu punya kelebihan kekurangan ya, nggak usah melihat itu, tapi kita memaksimalkan potensi yang ada di diri kita sendiri.
Nah itu pertama yakin dulu. Bu Ika sebenarnya kalau seperti ini, pandemi seperti ini, yakin anak-anak bisa. Cuman memang apa penekanannya, kemudian kerja kerja kerasnya itu beda dengan ketika langsung ketemu sama anak-anak gitu. Jadi di sini benar-benar waktu ada seperti ini kerjasama dengan wali murid, dengan orang tua itu benar-benar harus apa terjalin. Jadi komunikasi terjalin. Dan kita sebagai guru juga, maksudnya situasi begini ya, menjaga juga imunnya anak-anak. Jadi nggak terlalu memberikan banyak tugas dan lain sebagainya. Yang penting mereka enjoy dulu lah belajar. Mereka enjoy dulu untuk, oh ternyata belajar dengan situasi seperti ini itu bisa loh. Oh ternyata belajar meskipun di rumah itu menyenangkan gitu. Oh ternyata saya masih bisa bersekolah, saya masih bisa mengejar impian saya meskipun saya di rumah gitu. Itu harus diyakinkan dulu dari gurunya, dari kitanya bahwa ayo nak semangat, kamu pasti bisa meskipun seperti ini. Dan diyakinkan, Bu Ika selalu ngomong ke anak-anak bahwa kamu itu yang merasakan seperti ini bukan hanya kamu, tapi semua anak di Indonesia itu merasakan seperti ini. Dan kalau misalkan mereka masih ini lagi, dan kamu harus banyak bersyukur. Nah, kita mengajak mereka bersyukur itu juga bahwa mereka lebih beruntung ya, beruntung karena alhamdulillah masih ada fasilitas, ya kan? Masih ada fasilitas Iya. untuk meraih impian, untuk belajar, masih bisa ada laptopnya, ada paketannya, ada ininya, ada semuanya terfasilitasi. Padahal di luar-luar sana kita kan nggak tahu. Jangankan untuk apa bawa HP ya, untuk beli HP aja mereka nggak mampu, apalagi paketan, apalagi gila, aduh, Nah, ya itu kan banyak itu juga kayak poin gitu kan pentingnya ya. sih. Dari situ, Mm-mm. media itu bakal kesusahan pastinya. Iya, ya gimana ya, cuman memang apa ya, agak susah kalau ngomong soal seperti itu. Memang situasinya memang seperti ini, yang bisa kita lakukan hanya satu, tetap percaya bahwa di apa ya, dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah Allah kasih kesulitan pasti ada kemudahan. Kita disuruh bersabar aja menjalani semuanya ini, tetap berdoa, tetap mendekat sama Allah. Insya Allah nanti kalau kita tetap seperti itu dikasih jalan keluar. Wong kita Mantap juga sekali, luar biasa. nggak menjalaninya sendiri ya kan, kayak gini Iya, misalkan kita ngobrol gini, Bu Ika ketemu Asra nih ya, wah itu rasanya itu kayak dapat imun, kayak dapat semangat baru bahwa ini loh hasilnya dulu ya, ini loh muridku dulu gitu loh. Betapa bangganya saya jadi seorang guru gitu loh. Berarti orang tua saya juga nggak salah mendoakan saya untuk bisa jadi seorang guru seperti sekarang ini. Saya bisa melihat murid saya sekarang sukses, ya kan? Sukses, kemudian sekarang bisa ngobrol, sharing-sharing, berkolaborasi, itu luar biasa itu. ya Ya. itu memang anugerah yang sangat luar biasa dari Allah gitu kan. Ya, Mm-mm. silaturahmi itu emang poin apa ya? Poin berharga sih Bu. Jadi bisa ketemu lagi kayak gitu kan, sambil share gitu kan tentang Iya. suka duka atau impian seperti itu. Mm-mm. Tapi apakah ada keputusan nggak sih Bu? Pernah nggak sih dari salah satu anak didiknya Ibu atau adik-adik kita ini di Mudipat yang lagi pandemi ini, pernah nggak sih untuk mengalami kesusahan gitu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kesusahan dalam hal pembelajaran ya. Kesusahan Iya, dalam hal dalam pembelajaran. Mm-mm. seperti itu. Ada sih. Bu Ika sih ini ya, kalau di kelasnya Bu Ika sendiri, kelas bawah itu kesusahannya memang, tapi karena pembelajarannya masih enteng ya, pembelajarannya masih enteng, pembelajarannya Uh, belum terlalu sulit, porsinya jadi gitu ya. masih pengenalan-pengenalan, itu memang cenderungnya lebih mudah untuk di kelasnya Bu Ika. Nah, kesusahannya adalah menjaga mood atau menjaga ini loh, motivasinya anak, menjaga semangatnya anak untuk belajar, itu yang lebih susah. Itu yang Kadang lebih anak-anak susah. kan nggak bisa Karena konsisten dulu. bener, apalagi kelas satu itu pernah loh, Zoom itu ya, gini mungkin di awal ini ada beberapa teman guru ini masuk ini Mudipat. Nah, pernah apa ini? Zoom-nya, kita Zoom ya, dimatikan itunya videonya, terus mereka tuh bermain sendiri nggak itu Oh, tuh gitu. ada. Jadi Kocak gitu. memang Tapi lucu sih. iya. Loh, ya kita menyadari karena memang anak-anak ya kan, kita nggak menyalahkan Ya. gitu, kita nggak menyalahkan, apalagi
kalau misalkan kita itu sebagai introspeksi, kalau Bu Ika sih itu sebagai introspeksi. Kenapa ya kok dimatikan ya? Ada apa ini? Oh pasti bosen. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan pembelajarannya? Kalau Bu Ika begitu. Jadi, oh ini berarti harus ada yang diperbaiki gitu. Kalau misalkan Bu Ika itu kalau nggak sampai dimatikan sih Zoom-nya. Cuman teman-temannya Bu Ika itu ada yang sampai bilang gitu. Nah itu nggak sampai dimatikan, cuman itu ada yang menguap, ada yang tiba-tiba diem, gini itu langsung, wah ini ada yang salah ini. Itu langsung Bu Ika langsung gini, ya sudah sekarang kita ini ya senam dulu ya, kita gerak-gerak dulu ya. Itu balik lagi. Setelah itu belajar lagi gitu. Gitu cara maksudnya gitu. Tapi ada juga di kelas 3 kebetulan anak-anaknya Bu Ika ini ada kelas 3 sama SMP ya. Nah, yang di kelas 3 itu memang kalau kesulitan itu pasti ada. Itu tadi kuncinya kerjasama antara orang tua dan guru. Ya, mau tidak mau orang tua di rumah itu, apalagi ibu ini, aduh, harus belajar lagi. Itu luar biasa. Jadi Peran ibu ya, peran ibu. bayangin, Tra, kalau misalkan kamu belajar di kelas 3 ini barusan awal porogapit atau perkalian atau apa gitu ya, diajarkan lewat Nah itu online, aduh, kira-kira. Iya kan? Kamu aja dulu saya diajarkan lewat langsung aja susah ya. Nyambungnya susah ya. Apalagi kadang sih diajarkan langsung. susah Kenapa? untuk susah untuk diterima, bahkan ketika orang tua disediakan untuk materi soal seperti itu kan kayak aduh ini pelajaran zaman SD nih, masih ingat Iya, gak ya kayak gitu kan. iya. Mm-mm. Ya, memang banyak sekali juga wali murid itu yang kemudian apa mengeluhkan itu. Saya Bu Ika sendiri sebagai orang tua itu juga sama merasakan yang sama juga gitu kan. Apalagi Bu Ika harus belum menyiapkan untuk materi dan lain sebagainya. Kemudian besok harus mengajar itu harus sudah siap dengan segala hal yang harus diajarkan, ya kan? Dan nggak bisa mendadak. Kita harus mempersiapkan dari mulai awal kalau misalkan PowerPoint-nya bagaimana, kemudian soalnya apa, kemudian kalau misalkan itu mau bercerita apa, itu harus disiapkan dari mulai konsep apa, rinci secara detail lah, seperti itu. Nah, otomatis kayak anaknya Bu Ika ini juga apa ya, jarang-jarang kalau misalkan tugas gitu, baru ini numpuk lah sama, ya kan jadi membaginya agak susah gitu. Tapi memang kalau Bu Ika ada wali murid yang seperti itu yang mengeluh begitu ya kembali cuman bisa bilang ya mohon kerjasamanya mungkin dari kita guru memudahkan dengan cara tidak terlalu banyak memberikan tugas, kemudian kalau misalkan pun ada tugas itu Bu Ika beri jangka waktunya agak panjang karena juga itu menyadari kita sama-sama bekerja gitu kan, kita sama-sama, Bu Ika juga merasakan bagaimana susahnya jadi ibu yang harus bekerja, kemudian di rumah pun harus jadi ibu yang kemudian menyiapkan tugasnya anak-anak dan lain sebagainya. Nah, otomatis Bu Ika kalau misalkan ngasih tugas yang agak berat tuh, Bu Ika biasanya kasih waktu. Jadi kasih waktu itu agak panjang. Jadi seminggu atau 2 minggu tergantung ininya. Ada jangka waktu Gitu. untuk Iya. kiranya mungkin apa ya bersenang-senang dulu atau gimana, mungkin dia kasih jangka waktu yang nggak panjang Iya, biar jadi nggak terlalu memberatkan gitu loh, Sra. Soalnya kan mungkin orang tuanya yang bisa mengerjakannya misalkan punya waktunya cuma hari Sabtu karena liburnya hari Sabtu misalkan kayak gitu. Jadi kan masih ada waktu gitu. Yang jelas pokoknya yang penting kalau di situasi pandemi seperti ini tetap menjaga semangatnya anak-anak itu yang penting. Menjaga semangat supaya mereka itu tetap mau sekolah, tetap mau belajar meskipun lewat online. Karena berarti peran penting guru sama orang iya generasi kita harus tetap berlanjut ya, maksudnya tetap berlanjut ya itu dengan cara pasti. apapun. Jadi kalau misalkan generasi yang sekarang ini sudah apa ya, sudah nggak semangat untuk bersekolah, sudah nggak bersemangat untuk meraih impiannya, ya dia nggak akan peradaban kita mungkin akan berhenti. Nah, Gimana ini seperti bahkan Indonesia ketika itu? lebih jauh lagi apa namanya banyak sekali kan polemik-polemik yang terjadi di negeri ini, bahkan sampai siklus birokrasi atau dan lain sebagainya itu kan nggak menentu gitu kan, jadi kabar Mm-mm. simpang siur kayak gitu kan. Jadi ketika apa ya, ketika saya melihat situasi seperti ini gitu, makanya kenapa saya bisa
menciptakan suatu wadah Ma'ana ini gitu kan, untuk sebagai suatu terobosan gitu, agar kita ini sebagai apa ya namanya pemuda milenial ya, kita kan kalau di angkatan saya angkatan milenial gitu kan, Iya, jadi angkatan milenial. milenial namanya. Jadi angkatan milenial ini tuh dituntut untuk apa ya, selalu inovatif dan jangan apa ya, jangan pasif gitu loh. Jadi harus, Benar banget, benar. kalau Nah, zaman dulu nah kan kayak gini dulu, kayak gini nih. Kayak gini nih yang bikin Bu Ika bangga itu. Lihat muridnya Bu Ika kayak gini sekarang itu bangga. nah kayak gitu. Jadi ketika apa ya, kalau zaman dulu banyak sekali yang menunggu untuk apa ya, untuk datang bola gitu kan. Jadi udah nggak zamannya gitu. Ketika angkatan milenial itu apalagi siklus pandemi, habis gitu kena ekonominya, kena pendidikannya, itu makin kacau, dan kita menunggu kebijakan dari pemerintah, sedangkan di birokrasi pemerintahan itu masih nggak jelas gitu polemiknya, gitu kan. Apalagi ketika saya melihat berita-berita gitu ya di media ataupun di koran gitu kan, selalu ada apa ya, kayak salah satu tokoh mencari panggung dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak aku melihat ini, apa sih, tokoh masyarakat atau tokoh politik itu harus mencerminkan suatu attitude gitu kan, attitude baik dari sikapnya. Kalau di SD dulu diajarkan gitu kan, akhlakul karimah gitu kan. Jadi, akhlakul mahmudah dan akhlakul karimah kayak gitu. Itu kan salah satu yang didoktrin dari SD gitu. Bagaimana kita Ya, leadership yang baik untuk teman-teman atau untuk masyarakat lah ketika kita tumbuh ya gitu. benar. Jadi Ya. makanya saya menerbitkan atau mencetuskan ini bersama teman saya Bu ya, ketika saya mencetuskan Ma'ana ini gitu kan, salah satu apa ya, wadah gitu, wadah media kreator gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ketika ingin menjadi konten kreator tapi bingung untuk mengangkatnya di mana, jadi saya menyediakan wadahnya ini, media kreatornya seperti itu. Jadi ketika kita menunggu apa ya, aduh aku nih nggak ada kerjaan, terus gitu habis kuliah ngapain ya, saya kan baru lulus nih, bingung gitu. Kalau misalkan habis lulus ini kemana ya, kan pikirannya orang kan selalu cari kerja 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 gitu kan. Bahkan ketika orang itu mikirnya gaji itu, aku kayaknya salah sih, mindset seperti ini tuh salah gitu, aku harus ngerubah seperti itu. Jadi ketika aku lulus, aku harus cari pengalaman dulu gitu, apapun itu ya, asalkan positif gitu kan. Ketika kerja itu jangan mencari gaji gitu. Karena apa? Karena kalau kita menuntut gaji itu nggak akan ada habisnya. Kayak kita itu terlalu termakan dunia gitu kan. Jadi pokoknya untuk pemuda milenial itu harus apa ya? Ketika mindsetnya dulu seperti itu, kalau bisa harus anti mainstream bahasanya gitu ya. Harus di luar itu gitu kan. Jadi makanya saya mengundang Bu Ika ini untuk yang episode kedua ini, salah satu langkah yang tepat sih untuk merefresh ya, dari yang pertama sampai akhirnya nanti yang ke selanjutnya gitu. Salah Iya, satu, iya, iya. Bu Ika juga tahu nanti prosesnya gimana, dan teman-teman Iya. adik-adik untuk selalu semangat dalam menggapai mimpi kayak gitu. Jadi Mantap. kalau kalau Bu Ika sih bagus ya, maksudnya kayak gini tuh beneran. Jadi Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Apalagi ya, Alhamdulillah, sudah luar biasa lah. Alhamdulillah. Pokoknya iya, jadi beneran Bu Ika harus berterima kasih sama ibunya Bu Ika ini ya, terutama ya yang dulu doakan Bu Ika supaya jadi guru. Soalnya Bu Ika tuh dulu nggak kepikiran sekali, nggak punya impian sama sekali jadi guru tuh nggak ada. Jadi Bu Ika dulu tuh impiannya pingin jadi wartawan karena Bu Ika impiannya Oh, pingin jurnalis. keliling-keliling gitu. Bayangannya Bu Ika tuh kalau wartawan keliling-keliling gitu. Tapi doanya ibunya Bu Ika beda. Jadi karena orang tua itu kan paling tahu kita ya. Jadi didoakanlah Bu Ika jadi seorang guru. Tapi alhamdulillah, dan sekarang Bu Ika bener-bener luar biasa, bener-bener mencintai pekerjaan ini, bener-bener senang dengan pekerjaan ini karena inilah sekarang Bu Ika lihat muridnya Bu Ika sekarang seperti ini tuh luar biasa, tuh bangganya luar biasa. Nah, semoga nanti kalau misalkan ada alumni-alumni yang lain, kalau misalkan mau ngajak-ngajak sharing seperti ini, dengan senang hati sekali, karena luar biasa banget, ya. Nanti mungkin Eh, dari acara ini, dari kegiatan ini mungkin sebagai bisa memperluas lagi jaringan alumni, bahkan nanti orang ya, 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 alumni ya, boleh. apapun itu yang emang ingin berperan untuk menyampaikan motivasi atau informasi dan inspirasi lainnya, itu bisa melalui
nanti saya bisa share ke teman-teman gitu kan. Oke. Biar nanti apa namanya kita apa namanya Bu ya? Menciptakan Oh suatu boy. pergerakan yang inovatif kayak gitu kan. Jadi Oh ya. bahasanya seperti Iya itu lah. iya iya. Bahasanya Oke seperti itu. oke. Semakin Kalau kamu bahasa ngomong tuh semakin membuat Bu Ika speechless gitu. kan Iya berubah iya iya. coba dulu waktu itu. Masya Allah iya. Bener. Tapi dulu Iya. waktu masuk ya Bu, sekilas dulu ya. Ketika mengajar saya itu kelas berapa Bu ya? Kelas 3 atau Kelas kelas 5, kelas 5 dulu. Kelas 5 kelas bahasa 5 Bu? Indonesia kan? Iya. Iya, Bu Ika di kelas 5 bahasa Indonesia. Heeh. Jadi Ibu baru masuk itu ketika saya kelas 5 gitu ya. Dulu dari mulai Bu Ika itu dulu masuk itu di kelas 1 dulu, di kelas 1 jadi asisten di kelas 1, kemudian Oh iya, berapa kelas 1. tahun berikutnya, entah 2 tahun berikutnya itu baru naik di kelas 5 dan itu jadi guru bidang studi dulu awalnya, bahasa Indonesia dulu, setelah itu baru jadi wali kelas gitu. Mantap sih. Ya, itu Jadi kan tadi kenapa Bu? iya, ngomong tadi soal si Asra tadi kan punya impian gitu ya. Kalau Bu Ika sih impiannya itu baru nyambung sekarang ya. Bahwa memang apa yang kita ucapkan itu ternyata memang jadi doa beneran. Dan ternyata mau tidak mau itu jadi impian Bu Ika. Ketika kamu ngasih materi tema seperti ini bahwa apa itu semangat meraih mimpi di tengah situasi pandemi itu Bu Ika mikir selama ini impiannya Bu Ika apa ya gitu. Karena setiap orang itu kan harus punya impian ya, harus punya impian Iya, supaya dia pasti. punya tujuan hidup. Karena impian itu kan jadi tujuan hidup kita itu kan. Mau tidak mau Iya, jadi benar. gitu. Jadi kita semangat untuk meraih impian itu kan gitu. Nah selama ini Bu Ika nyari apa impiannya Bu Ika. Soalnya kalau misalkan impian itu mungkin anak-anak cita-cita atau apa gitu. Kalau Bu Ika doanya memang dari dulu itu Bu Ika pengen jadi orang yang bermanfaat gitu aja. Bu Ika pengen bermanfaat buat orang lain gitu. Nah setelah tak ini garis benang merahnya Bu Ika tarik, oh ternyata impiannya Bu Ika itu memang satu itu toh, ingin bermanfaat buat orang lain. Entah apapun itu yang Bu Ika lakukan, Bu Ika ingin apapun yang Bu Ika lakukan seperti sekarang ini ya, kita sharing-sharing gini semoga yang bergabung ini mendapatkan manfaat dari kita kan gitu ya. Nah, itu apapun Mendapatkan sekecil itu manfaat kayak gitu. bermanfaat. Kan bahasanya gitu. Iya, Kalau Pak iya. Sulaiman ngajar gitu biasanya. Masya Allah sih ingat Pak Sulaiman. Saya masih ingat Pak Sulaiman, guru saya Pak Sulaiman, terus ada Ya. Ibu Afifah. Oh, Bu Afifah masih Tapi ngajar loh. masih ngajar ya Bu Afifah? Masih ngajar sampai sekarang. Itu Yang enggak kelas Pak 3 Sulaiman. Pak Sulaiman sudah. Pak Sulaiman gitu. Pak Iya, Sulaiman udah nggak itu ya, nggak di Mudipat. sudah pensiun, sudah. Kalau Bu Afif, alhamdulillah masih sampai sekarang masih mengajar. Jadi, Bu hai Dia, Mbak Vera, waduh teman-teman yang sudah bergabung terima kasih. wah, Iya, apa masih ngajar Bu Afif itu masya Allah luar biasa itu Bu Afif itu semangatnya malah luar biasa itu Nas. Itu salah satu inspirasi buat kami semua guru di Mudipat ya, baik yang muda maupun yang senior senior itu waduh luar biasa. udah Beliau berapa itu tahun ya hampir Bu nggak Afif? pernah. Waduh, berapa tahun ya udah lama lah. Ubika kalau Iya, berapa tahun tanyanya nggak tahu, cuman jelas pasti sudah lama. Dan beliau itu hampir kalau misalkan kegiatan apapun di sekolah itu nggak pernah absen loh, Nas. Nggak pernah absen jadi sama sekali. Jadi kalau ada kegiatan misalkan menginap di sekolah gitu, wah beliaunya selalu selalu ada gitu loh. Bahkan membuat kita yang muda-muda itu kadang-kadang malu gitu. Beliau aja yang sudah sepuh gitu masih ya, semangatnya masih ada, apalagi kok kita seperti ini gitu. Oh ini Om ini saudaranya Bu Ika. Waalaikumsalam. mantap. Iya, terima kasih udah gabung. Oh Terima ini kasih buat ada teman-teman yang Alicia. Alicia baik. ini Alicia Itu ini juga saya alumni nih. 2010, Alicia Nggak Safi tahu, ya. cuman tahun iya 2010 ya? 2010 Alicia Safi. Saya Oh, tuh 2010. Oh. teman-teman yang 2010 kan dulu kan ya namanya kalau misalkan ketua angkatan ya hafal teman kan Iya, iya, kebanggaan. iya, iya. Iya, Jadi iya. saya tuh untuk hafal teman-teman gitu. Bahkan nama lengkapnya itu kalau bisa hafal gitu kan. Iya. Jadi ini tadi ada beberapa teman-teman yang Iya. itu angkatan saya bergabung gitu. Nggak tahu dia bertahan atau enggak gitu. Iya, iya. Ini ada teman-temannya Bu Ika juga banyak yang bergabung, ada tantenya Bu Ika, ada adiknya Bu Ika itu banyak juga.
Soalnya Ya promonya semoga, sampai dari Sabang sampai Merauke. ya semoga jaringannya ini luas gitu kan. Jadi nanti Ya, penyampaian dalam ini kita sampaikan ya, itu bermanfaat buat semua orang seperti itu, Bu. mm-mm. Jadi Ya, gimana pokoknya Bu Afif tadi, Bu? kenapa? Bu Afif tadi gimana untuk yang tadi? Bu Afif itu masih bergabung di sekolah, masih mengajar di sekolah sampai saat ini di pembelajaran Al-Islam. Jadi Oh beliau iya, itu juga dia itu juga termasuk inspirasi buat kami yang muda-muda ini untuk bisa selalu semangat juga untuk apa ya? Bekerja kayak tadi Asra bilang bahwa jangan kalau bekerja jangan karena ingin gaji, kalau jangan mikir gaji aja gitu loh. Karena memang kalau manusia kita mikir gaji ya memang kita butuh namanya untuk apa uang itu materi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau misalkan kita targetnya ke sana aja, itu nanti namanya manusia nggak akan pernah cukup. Ya nggak? nggak akan ada habisnya, Manusia Bu. nggak akan bener, manusia nggak akan pernah cukup ya. Mau apa nggak akan pernah cukup. Mau dikasih berapapun kalau tujuannya itu cuma uang, itu nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau misalkan kita tujuannya apa bekerja atau apapun itu kayak kita ingin bermanfaat, kemudian ingin ibadah demi ibadah dan semuanya itu berdasarkan atas apa Allah gitu ya, semuanya itu karena Allah gitu. Itu lebih enak, lebih ini gitu. Jadi berapapun yang kita terima, berapapun yang kita dapatkan itu lebih apa ya? Lebih lebih bersyukur lah, lebih lebih apa ya? Lebih legowo gitu loh. Bahasa Jawanya itu Tapi lebih legowo. dari ada quote sih, kalau gaji itu terbatas, tapi kalau rezeki itu luas gitu kan. Iya, Jadi memang eh, kalau alangkah baiknya ketika kita melakukan sesuatu itu jangan mengharapkan gaji gitu, tapi kalau bisa kita mencari rezeki gitu kan. Jadi kalau misalnya kita betul. terpatok dengan gaji itu kayak seakan-akan itu kayak stuck gitu. Oh gajiku segini kayak gitu. Tapi kita melupakan kan kalau misalkan kita dapat rezeki itu kan 2,5% itu milik orang lain gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau misalkan Iya, kita iya. lupa akan hal itu, jadi kita lupa untuk membagi, untuk memberi manfaat kayak gitu. Jadi masya Mm-mm. Allah biasa sekali sih diskusi Ya, malam. iya memang butuh lah, apalagi kalau sudah seperti Bu Ika sudah berumah tangga ya. Kalau seperti Asra kan masih sendiri, masih single, mungkin pemikirannya beda. Tapi kalau sudah berumah tangga, memang akhirnya banyak sekali yang kita pikirkan. Cuman memang kalau kita selalu berpikir bahwa tentang materi, nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada selesainya. Jadi kayak seperti ini ya, kayak seperti ini pasti pasti banyak sekali orang-orang yang kemudian kesulitan dalam masalah ekonomi. Ya, himpitan sekarang ini luar biasa di masa-masa pandemi ini bukan hanya eh, halangan untuk meraih impian dalam hal belajar atau apapun, tapi dalam ekonomi juga begitu, juga susah. Yang ada adalah kita berdoa supaya kita selalu diberikan cukup, gitu aja. Ya, cukup gitu aja. Soalnya nggak, kalau kita selalu ingin yang lebih nggak akan ada selesainya. Kayak seperti pandemi seperti ini loh, Sra. Misalkan baju itu ini Bu Ika ngomong sendiri ya. Baju itu sampai beberapa lemari gitu kan kalau kita mau pakai gitu-gitu. Dalam masa pandemi sekarang ini kita harus WFH di rumah, itu baju-baju itu sudah nggak ada harganya rasanya. Mau dipakai Iya, kemana coba, kita nggak bisa kemana-mana. Mau sepatu merek apapun itu banyak numpuk bla 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 bla. Sekarang mau dipakai apa? Kalau sudah dikasih Allah kayak gini tuh mau dibuat apa gitu kan? Itu pelajaran luar biasa loh, ini pandemi ini luar biasa pelajarannya. jadi kayak Jadi belajar kita itu bersyukur harus gitu ya. jadi harus cukup gitu loh. Merasa cukup gitu aja. Kalau kita melihatnya, kalau masalah materi melihatnya ke atas, orang ini nggak akan pernah selesai. Iya, benar HP benar itu sekali. ya kan masalah HP ya. HP sekarang kalau mau tipe HP yang apapun, wah ya banyak terus akan ngikuti. Cuman kebutuhan kita apa? Kita butuhnya apa gitu aja. Sesuai dengan kebutuhan aja, bukan dengan keinginan. Nah, itu. Mantap, mantap. Alhamdulillah, terima kasih udah sudah gabung. Nah, ini ini adiknya Ada Bu Ika teman-temannya itu. Ibu. Oh, adiknya gabung. Itu iya adik itu. Nanti ada teman-teman. Waalaikumsalam baru gabung. Iya, itu adiknya Bu Ika itu.
Tapi Alhamdulillah banyak semoga guru-guru yang tahu Bu ya, yang dengan diskusinya. banyak Sra. Coba tanya itu. Tadi di-share-kan di grup guru. Jadi beberapa guru tanya, oh iya dapat salam dari Bu Erni, dapat salam dari Bu Lulu, masih ingat nggak? Oh, ingat aku dulu sama Bu Erni. Bu Lestari gitu katanya. Oh itu Oh iya, muridku Bu dulu Sari. Bu Ika gini-gini. Iya Bu, pasti ini murid-muridnya semua ini. Kalau saya kan waktu itu masih guru baru gitu. Jadi Bu Bu Erni, Bu Lestari. Lestari, Bu Lulu itu tadi kirim salam, titip salam. Iya, itu muridku dulu. Iya Bu, pasti itu muridnya dulu. Bu Lestari itu Terus wali kelas saya dulu kelas 4. Saya kelas masih 4, ingat. kelas 4. Terus Bu Erni nggak tahu di kelas berapa? Kelas 3? Bu Erni Kelas kelas 1? 1 2 kalau nggak salah. Kelas Satu 1 2. ya? Ya, zamanmu Ya. di kelas 1 Masian. Ya. Kemudian kalau Bu Lulu juga kelas 1. Dulu itu Al-Quran nggak sih Bu? Ngajar tartil al-Islam Oh gitu ya. iya, dulu ya, Al-Islam dulu ya. Kayak Berarti gitu. ya karena setelah itu sempat jadi wali kelas. Ya. Sempat sempat jadi wali kelas kayak gitu. Jadi saya Heeh. dulu kelas 1 itu 1B 2B itu wali kelasnya Bu Tita. Oh, Bu Tita. Iya. Ya, Iya, satu nah, b Bu Ika dua waktu b pertama kali masuk itu satu satu ruangan jadi asistennya Bu Tita dulu. Di kelas Oh, Bu Tita. 1 F dulu Bu Tita sama Bu Ika. Nah, Bu Tita itu kenal sama ibu saya. Dulu kan tetangga di rumah saya waktu masih di Sidoarjo itu. Bu Tita. Oh, karena Nah, oh iya 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 iya. Oke. rumahnya kan di mana kita ya. Iya, heeh. Heeh. Terus Oh, kelas kan beneran kan? ya, kelas Akhirnya tiganya kita itu jadi kayak reuni gitu. iya reuni gitu. Jadi kelas Reuni. 3D itu ada Bu Afifa tadi sama Bu Dian. Bu Dian itu kalau nggak salah asistennya. Budian Ika. Oh Iya, Bu iya Dian. dulu Budian Ika jadi asisten ya. Iya, temen Iya, satu, satu satu ruangan sama Bu Afif ya. iya satu ruangan sama Bu Afif. Bu Dian. Iya iya ingat Dulu ingat ingat. ngajar bahasa Indonesia kalau nggak salah Bu Dian itu. Saya lupa-lupa ingat. Iya. Heeh, heeh. Terus Yang empatnya itu, agamanya Al-Islamnya Bu Afif, kemudian yang ya kayak bahasa Indonesia apanya Bu Dian ya kan? Bu Dian, ya dibagi. Itu Heeh. kelasnya itu dekat wastafel, Arabica gitu. 3D. Aku masih ingat, Deket BK. ya kan? Ya coba coba kamu sekarang ini ke sekolah sudah beda semuanya. Saya tuh Sekarang terakhir kapan? Ya? Saya tuh pernah sebelum pandemi itu ke sekolah Bu. Jadi sempat kayak nostalgia gitu, kayak waduh, masya Allah gitu kan ruangannya itu. Jadi mm-mm. ketika saya masuk, ketika saya ingat, oh ini ruangannya buat apa ya, komputer atau apa gitu. Ketika saya masuk, duh, kok beda ya. Bahkan ketika ruang kelas saja Bu, ruang kelas itu ketika saya lihat itu udah nggak ada gorden ya kan. Jadi semuanya tuh kaca gitu. Iya. Jadi ketika saya Heeh. lewat itu dilihatin sama anak-anak, terus dilihatin sama guru gitu kan. Kalau kalau saya mau Iya. masuk takut ganggu, tapi kalau saya cuma lewat aja itu serba salah gitu Bu. Jadi saya Iya, ganggu gitu. dulu awal-awal itu waktu diganti kaca itu juga kita guru itu juga agak risih gitu kan. Itu pasti ganggu sekali itu lewat-lewat itu pasti ganggu orang-orang konsentrasinya ini pasti ganggu gitu. Alis Iya, itu loh. oh, Alhamdulillah alis. reuni. Iya, Lis. Oh Ayo iya Lis keren. reuni, Lis. Iya, jadi Jadi ganggu ya. cuman lama-lama akhirnya terbiasa. Kalau nggak Dulu salah Alicia awalnya nggak Safi ada itu tutup. temannya Alicia Safi itu Kenapa? Aisyah Rahmatillah kalau nggak salah. Temannya Alicia Safi. Alicia Safi. Aku Eh, lengkapnya tem, nggak apa, cuman ingat kok tem, Alicia Safi, dia dulu itu di iya, kelas 5E. Waktu itu dia wali kelasnya Pak Adir ya. Bu Ika jadi ya guru Pak bahasa Adri, Indonesia, tapi mereka kelas 5E itu deket sama Bu Ika dulu, ya kan? Ya si Alicia. Alis. Iya temen-temen dekatnya itu Aisyah Rahmatillah kalau nggak salah. Kalau kalau Aisyah kalau Rahmat. saya Oh iya, Aisyah. Oh iya, Aisyah. Aisyah Iya, Rahmatillah iya, itu. iya, iya, iya. Itu yang Jadi jago itu bahasa tadi. Indonesia itu juga. Hmm. Makanya ketika saya pokoknya ya step by step ya ketika saya mau masuk itu ada cerita gitu kan masuk masuk Mm-mm, gerbang itu loh dulu masuk mm-mm. gerbang gimana habis itu apa namanya naik naik lantainya setiap lantainya itu ada cerita tersendiri gitu masya Allah jadi ada sedikit cerita gitu dulu waktu SD gitu. Heeh. Pasti banyak kalau kita ketemu gitu. Kalau ini mumpung gini kan terbatas ya. Kalau ketemu gitu ceritanya sudah A sampai Z, balik lagi ke A, balik lagi ke Z lagi itu banyak itu Bentar pasti. lagi